Strategi trading yang bagus pun gak cukup bikin kamu profit konsisten. Faktanya, loss dalam trade itu pasti akan terjadi karena kalian gak mungkin selamanya bakal dapetin profit. Ada kalanya juga ngalamin loss atau bahkan loss beruntun. 10 kali trade profit itu bisa ludes hanya dalam 1 kali loss aja. Tapi jangan khawatir, ada solusinya. Solusi ini yang bakal jadi formula pelengkap profit konsisten dan akan aku bahas di video ini secara detail. Hai, aku Noel dan di video kali ini aku akan bahas tentang formula profit konsisten part kedua, yaitu money management. Kita udah pernah bahas formula profit konsisten yang pertama di video sebelumnya. So make sure kalian udah nonton video sebelumnya karena penjelasan di video itu bakal nyambung sama penjelasan aku di video kita hari ini. Sebelumnya aku juga mau ingetin teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng bel notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video formula profit konsisten part ketiganya. Oke, di bagian awal video ini aku akan lebih banyak bahas soal yang namanya loss. Yes, yang pahit-pahitnya dulu. Tapi itulah kenyataannya. Kalau kalian sudah bisa untuk menghadapi loss, yakin deh, kalian sudah satu langkah lebih dekat dengan profit konsisten. Oke, langsung aja. Kenapa strategi trading yang bagus aja nggak cukup? Katakanlah kamu udah punya strategi dengan win rate 70%. Udah bagus banget kan? Nah, dalam 10 kali trade artinya kalian bakal dapetin 7 kali profit dan 3 kali loss. Nah, tapi tanpa money management yang baik, inilah yang bakal kalian dapetin. 7 kali trade profit menghasilkan 347 US dollar. 3 kali trade loss bakal membakar sebesar 674 US dollar. Loss yang kalian dapatkan sebesar minus 327 US dollar. Terdengar konyol kan? Padahal lebih banyak profitnya loh. Nah, tapi sayangnya ini adalah yang sering terjadi sama trader pemula. Strateginya udah benar, tapi money manajemennya kacau balau. Coba sekarang hasil tradingannya digunakan dengan strategi yang sama, tapi money manajemennya lebih baik. Hasil bakal seperti ini. Dari 7 kali kamu trade, dapetin profit 700 US dollar. Kemudian 3 kali loss membakar 150 US dollar. Profit yang kamu dapatkan sebesar 550 US dollar. Strateginya sama. Tapi hasilnya beda jauh kan? Maka di video kali ini aku mau membantu kalian untuk mengatur money management dan mengubah hasil tradingan kalian yang tadinya seperti ini jadi seperti ini. Gimana cara mengatur money management? Dalam membuka sebuah posisi, mau itu buy, mau itu sell, dan mau pakai strategi apapun, hal pertama yang harus kalian hitung itu adalah potensi loss, bukan potensi profitnya. Hitung seberapa besar risk per trade kalian, karena itu adalah aturan pertama dalam mengatur sebuah money management. Oke, anggap kalian punya modal 5 juta, dan dari modal 5 juta ini, seberapa siap kalian kehilangan loss dari satu kali trade? Kalau misalkan kalian cuma siap kehilangan 500 ribu aja, itu artinya risk per trade kalian adalah 10%. Tapi jujur, menurut aku 10% itu masih terlalu besar. Karena biasanya risk per trade itu maksimal itu cuma 5%. Oke, sekarang hitungan kasar kayak gini. Kalau modal kalian 5 juta dan risk per trade kalian 5%, dari satu kali loss itu artinya kalian cuma bakal kehilangan uang 250 ribu aja. Kecil kan? Kalau sudah menentukan risk per trade 5% atau 250 ribu, itu artinya kamu udah bisa menghitung posisi stop loss dan juga lot size yang sesuai dengan risk per trade-nya. Aku yakin kok teman-teman yang udah nonton video aku pasti tahu nih seberapa penting trading menggunakan stop loss. Cuma aku juga yakin masih banyak yang bandel trading tanpa menggunakan pengaman. Harus mulai dikurangi ya kebiasaan trading dengan tidak menggunakan stop loss. Karena kalau udah pasang stop loss, kamu udah gak perlu khawatir sama yang namanya cut loss. Karena apa? Udah terencana, ada stop lossnya. So udah bisa bilang goodbye sama margin call dan juga auto cut. Kalau udah ngukur risk per trade berapa, ngatur ukuran loss size-nya juga jadi lebih teratur. Jangan sampai kamu cuma mau dapetin profit gede dan ngegedein lotnya ya. Ingat, risk per trade-nya udah diatur. Kesalahan umum kebanyakan trader itu adalah menggunakan risk per trade dari modal awal. Seharusnya dari modal yang tersisa. Misalkan modal awal kalian adalah 5 juta, loss sampai sisanya 2,5 juta. Misalkan kamu masih pakai risk per trade 5% dari modal awal sebesar 250 ribu. Itu udah bukan 5%, itu udah 10% dari sisa dana kalian. Gede banget kan? Seharusnya risk per trade 5% dari 2,5 juta itu sebesar 125 ribu. Itu risk per trade terbaru kalian. Sama halnya dengan contoh kasus profit. Kalau misalkan kalian udah profit sampai dananya 10 juta, risk per trade kalian bisa banget loh ditingkatin. Sama-sama 5% tapi nominalnya udah berubah jadi 500 ribu. Kebayang kan? Atur risk per trade kalian berdasarkan modal saat ini, bukan modal awal. Gimana cara menghindari dana pada akun ludes? Perhitungannya kayak gini. Dengan risk 5% artinya butuh 20 kali loss berturut-turut sampai dana di akun kamu tuh ludes atau habis. 5% dikali dengan 20 sama 100%. Bener dong? Pertanyaannya, gampang nggak sih 20 kali loss berturut-turut?
Jawabannya nggak gampang loh. Sama susahnya kayak dapetin profit 20 kali berturut-turut. Artinya dengan pengaturan risk per trade 5%, seharusnya dana di dalam akun kalian tuh udah aman banget. Pertanyaannya, di case terburuk, kalau kalian loss beruntun nggak berhenti, beneran terjadi, harus gimana? Tenang, nggak perlu panik. Resiko dalam kasus seperti ini juga harus dibatasi. Makanya, penting untuk trader menentukan total resiko maksimum dari keseluruhan akun. Itu aturan money management trading yang kedua. Supaya saat mengalami loss beruntun nggak dibiarin sampai bangkrut. Jangan sampai mikirnya, risknya cuma 5% doang kok. Dan 20 loss berikutnya baru nyesel. Loss 5% tuh memang nggak terlalu besar. Tapi kalau dibiarin numpuk, bakal jadi loss gede. Biasanya, total resiko maksimum dari keseluruhan akun itu ada di sekitar 50%. Jadi kalau dengan modal utama kamu awalnya udah 5 juta dan udah sisa 2,5 juta, itu udah bahaya banget. Pasti ada yang salah dengan strategi trading kamu. Jangan dilanjutkan menggunakan strategi yang sama karena cepat atau lambat akan bangkrut juga. Kalau udah nyentuh total loss 50% dari dana akun, kalian wajib evaluasi strategi trading kalian. Oke, kita udah ngabisin cukup banyak waktu ngomongin soal loss dan juga resiko. Aku yakin udah pada gatal mau ngomongin soal profit. Mungkin pas aku ngejelasin soal risk per trade yang besar cuma 5% langsung pada mikir, Kapan kayaknya? Risknya kecil, cuannya juga mini. padahal tetap bisa gede kok cuannya dengan pengaturan risk and reward ratio. Apa itu risk and reward ratio? Risk and reward ratio adalah besaran resiko dibandingkan dengan target profitnya. Saat mau masuk posisi, jangan sampai risk per trade kamu jauh lebih besar daripada target profit per trade. Contoh, kalau resikonya 250.000, masa target profitnya cuma 100.000? Gak masuk akal dong. Untuk ngejar 100.000, kamu membiarkan uang 250.000 kamu dalam bahaya. Sebaiknya target profit itu tidak lebih kecil dibandingkan alokasi resikonya. Minimal sama deh. Kalau perbandingan resiko dan profitnya itu sama, artinya risk and reward ratio-nya itu 1:1. Resiko 250.000 dan target profit 250.000. Terus kenapa dengan risk and reward ratio yang tepat cuannya bisa gede? Misalnya kayak gini, kamu pakai risk and reward ratio 1:4. Artinya resikonya 250.000 dibandingkan dengan target profitnya 1 juta. Gede banget kan? Udah 20% dari modal awal. Cuma balik lagi, ini hanya simulasi, contoh ekstrim. Kebanyakan trader itu menggunakan risk and reward ratio 1:2. Resikonya 250.000, target profitnya 500.000. Itu aja udah gede banget. Sekali trade profitnya naik 10%. Cuma balik lagi nih, tergantung setiap trader. Kalau memang strategi yang dapat kamu gunakan bisa pakai risk and reward ratio yang jauh lebih besar daripada itu, ya nggak masalah. Nggak ada aturan baku karena setiap orang berbeda-beda. Kalau kalian udah nonton sampai detik ini dan masih belum yakin kenapa money management itu penting, coba kalian lihat tabel berikut. Gimana menurut kalian? Saat kalian mengalami loss, mau itu 80%, 10%, atau 1% sekalipun, trader butuh persentase profit yang jauh lebih besar dibandingkan persentase lossnya untuk mengembalikan loss tersebut. Jadi kalau misalkan kalian masih nggak mengatur resikonya, nggak menghitung money managementnya, dan loss, saat kalian bakal loss itu bakal susah banget untuk mengembalikan uang kalian. Nah, salah satu fund manager paling sukses di dunia, Larry Hite, pernah berkata, "If you don't respect risk, eventually they'll carry you out." Kalau kamu tidak menghargai resiko, cepat atau lambat, kamu akan bangkrut. Oke, sekian pembahasan tentang money management di video ini. Kalau di awal aku bilang bahwa strategi trading yang bagus aja nggak cukup untuk profit konsisten, di akhir video ini aku mau bilang kalau strategi trading yang bagus, money management yang bagus nggak cukup untuk bikin kamu profit konsisten. Ada satu hal lagi yang harus kamu kuasai. Penasaran kan? Makanya pastikan kalian udah subscribe YouTube channel MIFX supaya kalian gak ketinggalan video formula profit konsisten part yang ketiga. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, komen dengan hashtag nanya MIFX kalau misalkan kalian ada pertanyaan, dan share ke teman-teman kalian. Kalau misalkan kalian belum nonton video formula profit konsisten part 1, pastiin kalian udah nonton videonya yang ini. Buat kalian yang mau tahu arah harga secara instan pakai indikator moving average, nonton videonya yang ini. Black Forex semudah itu.